Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, hari ini saya akan ke pesantren Sulaimania yang ada di perumahan Jakpos Ciledug. Saya dan teman-teman akan memenuhi undangan dari Pak Yudi, teman kampus, untuk bertemu di pesantren Sulaimania. Kita ikuti ya seperti apa pesantrennya. Terima kasih. Saya berangkat dari Pamulang, ini sudah di Pacuan Kuda Pamulang. Kalau lurus bisa ke Pasar Cimanggis atau Pasar Ciputat, tapi ini saya belok kiri di pertigaan ini. Ini masih di Setu Sasak Tinggi ya teman-teman. Nah ini saya lewat sini. Kemudian belok kanan. Nah di depan ini kalau ke kanan juga bisa ke Pasar Ciputat teman-teman ya, di pertigaan depan ini. Saya akan ke kiri untuk menuju atau melewati stasiun Sudimara teman-teman ya, di daerah Jombang. Tapi bukan Jombang Jawa Timur ya teman-teman ya, ini Jombang di daerah Ciputat teman-teman. Nah, ini saya belok di sini ya. Nah, di depan ini nanti ada pertigaan, kalau ke kiri itu bisa ke Wali Kota Tangerang Selatan ya teman-teman ya, atau ke Jalan Ciater menuju BSD. Nah di depan ini, kalau ke kiri bisa ke Wali Kota Tangerang Selatan. Nah saya tetap lurus ya untuk menuju ke Stasiun Sudimara dulu ya, lewat di sana soalnya ini nanti. Ada sedikit antrian. Nah ini kalau ke kanan ini teman-teman itu ke Bintaro Exchange ya. Saya belok kiri sini. Jadi kalau ke pesantren Sulaimania itu bisa lewat Bintaro juga ya teman-teman ya, ke sektor 7. Tapi ini saya akan lewat di samping stasiun Sudimara. Nah di depan ini stasiun Sudimara, pintu yang belakang ini teman-teman ya, terlihat angkot-angkot sedang menunggu penumpang yang turun dari kereta api. Nah ini saya akan menyeberangi rel ya. Ini harus hati-hati karena keretanya cukup padat di sini. Nah ini adalah pintu depan stasiun Sudimara. Sedangkan di sampingnya stasiun ini ada Pasar Jombang nih teman-teman. Ini lurus terus. Di samping kiri ini adalah rumah sakit IMC Bintaro nih teman-teman. Ke kiri ini tadi itu ke Geraha Raya ya teman-teman ya, bisa juga tembus ke Alam Sutra BSD. Nah ini saya tetap lurus. Ini saya akan melewati kolong ya teman-teman ya, cukup padat lalu lintasnya di sini.
Nah ini lurus, ini kalau lurus terus sampai ke Ciledug ya teman-teman ya, ke perempatan Ciledug, ke Masjid Raya Ciledug teman-teman. Tapi ini sebelum Pasar Lembang, saya akan belok ke kanan ke arah Japos. Lalu lintas cukup lancar ya teman-teman ya. Nah guys, ini saya sudah mendekati lampu merah. Kalau ke kanan ke Paninggilan ya, jadi di Paninggilan nanti belok kanan udah itu ke perumahan Japos. Nah di depan ini guys, nah itu ada arahnya ya, itu ya lampu merah itu ke kanan ini, bentar lagi kita. Kalau yang dari sana itu dari Ciledug guys ya. Jadi di perempatan Ciledug, di Masjid Raya Ciledug, belok ke sini itu ke Pasar Lembang dulu. Baru setelah Pasar Lembang ada lampu merah ini guys ya. Itu kalau yang dari sana, dari arah sana. Baru belok ke kiri kalau dari sana ya. Ini kan kita dari arah apa itu Jombang ya, dari stasiun Sudimara tadi itu. Nah ini sebelum Pasar Lembang ada lampu merah ini guys, belok kanan ke perumahan Japosnya. Oke, kita jalan ya. Sip. Nah ini kalau lurus saja, lurus terus itu ke Puri Beta ya, sampai mentok ya. Tapi nanti beberapa kilo lagi saya akan belok kanan ke Jalan Raya Japos, ke perumahan Japos. Nah di depan ini saya belok ke kanan ya, ini sudah memasuki Jalan Raya Japos ini. Nah sebentar lagi sudah sampai guys ya, sudah sampai di perumahan Japos. Di depan ada papan nama perumahan Japos itu guys ya. Kita belok kiri di sini. Ini saya belok kiri sini ya. Ini menuju ke Blok B1 ini. Kendaraan pelan-pelan aja ya guys ya. Soalnya ini di perumahan. Untuk menuju ke pesantren Sulaimania tinggal lurus saja nih guys ya. Nanti ada ancar-ancarnya masjid di komplek Japos ya, itu belok kiri.
Nah, ini lurus saja. Nampak itu yang ada bangunan lancip di depan sana, itu adalah masjid di komplek Japos ya. Nah, itu belok kiri ya untuk menuju ke pesantren Sulaimania. Sekarang tinggal lurus sampai mentok, karena pesantren Sulaimania itu berada di tusuk sate ya istilahnya. Terlihat perumahan Japos kiri kanan besar-besar ya, dan sangat asri di sini. Nah, di depan itu sudah terlihat bangunan berlantai 3, itulah pesantren Sulaimania di perumahan Japos. Kita sudah sampai guys ya. Alhamdulillah, saya sudah sampai di pesantren Sulaimania di perumahan Japos. Yuk kita masuk ya guys ya, kita lihat di dalamnya. Nampak Pak Yudi berbaju hitam selaku pembina di pesantren Sulaimania menyambut kedatangan teman-teman ini guys. Sedangkan yang di pojok itu berjas, itu adalah kepala sekolah atau kepala pesantren Sulaimania. Kita berbincang-bincang dulu di ruang tamu. Karena sudah jam 11, kita langsung diajak makan ya guys ya. Kita langsung dijamu. Ini ada nasi kebuli, ada kepala kakap, kebab, sate ala Turki juga. Ada minuman Rosella ini. Nah, ini salah satu santri sedang memfoto ya. Ada kue-kue juga. Ya seperti ini guys ya. Kita dijamu makan. Karena sudah masuk waktu zuhur, kita sholat dulu ya guys ya di musola pesantren Sulaimania. Setelah sholat nanti saya akan memisahkan diri untuk melihat-lihat ruangan-ruangan di pesantren ini dan wawancara dengan salah satu ustadz atau yang di sini disebut Abi guys ya. Seperti inilah sholat zuhur berjamaah bersama santri di pesantren Sulaimania yang berada di perumahan Japos Ciledug. Ini adalah lemari sendal atau sepatu yang berada di depannya di ruang tamu atau di ruang resepsionis. Nampak rapi ya, jadi sendal-sendal, sepatu ditaruh di dalam lemari ini. Kemudian ini adalah ruang sidang ya, milik pesantren Sulaimania Japos.
Sedangkan ini ruang kepala sekolah atau pimpinan pesantren ya, ada TV monitor. Ini ruang apa ini? Ruang tamu, ruang untuk kalau ada tamu. Oh, kalau misalnya mau istirahat, Ya, istirahat. Atau nginap boleh? Nginap Pak, nginap. Oh, iya. Tamu itu mungkin bisa juga teman sesama apa itu api ya gitu kan, Ya, atau dari ruang tempat murid, lain atau ruang orang tua murid. Ini kamar mandinya. Ini kamar mandi ya Pak. Oke. Kokinya laki-laki Pak? Kokinya laki-laki semua Pak. Laki-laki semua laki-laki. 3 orang. 2 orang yang masak, 1 orang yang cuci piring. Jadi bisa masakan Turki juga kali ya? Iya bisa, udah diajarkan. Oke. Sesuai dengan usulnya. Iya. Oh ini dapur. Ini ada dapur bersih. Seperti ini. Khusus untuk VIP dan tamu Pak. Jadi kalau misalnya lagi ada tamu di sini biasanya sama abi-abi. Gitu kan. Jadi kalau makan biasanya sama nanti tetap di ruang makan. Iya. Tapi masaknya nggak di sini? Enggak, tetap masaknya dari dapur. Iya. Cuma untuk makan buat saja. Sekedar ngopi-ngopi lah di sini ya. Bisa. Ini ada sendalnya Pak. Oh ini dapurnya di sini. Iya, dapurnya di sini. Kokinya masih muda-muda ya. Iya. Ini dengan abang siapa ini namanya? Didit. Ini Ketua koki sih. ketua koki di pesantren Sulaiman ya. Sedang bikin bakso ini. Ini perpustakaan. Ya, ini buat mejanya benar. Jadi ini sebenarnya ruang perpustakaan, ruang komputer. Kita naik ke lantai 2 guys. Ini untuk ruang cuci ya Pak. Ya. Ruang laundrynya. Iya, santri. Ini ada mesin cucinya, ada mesin pengeringnya. Iya. Jadi santri nyuci sendiri ya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولعب وإن الدار الآخرة هي الحياة وكان يعلم يدرك الوقوع عن الله فلما أيام
Assalamualaikum. Ini ruangan guru lah ya. ruang guru. Abi ya, abi-abi di sini. Kondisi kita ini kamar mandi hanya khusus untuk mandi saja. Jadi kamar mandi beda, terus WC juga beda, Oh. toilet juga beda. Seperti itu. Oh, gitu. Bisa langsung duduk ya. Di sini juga ada yang ada air panasnya cuma di atas. Kalau di sini semuanya normal. Jadi nggak campur WC ya ini ya? Enggak. Oh, udah mencukupi jumlahnya untuk anak-anak segitu. Iya, ada Ini apa nih? toilet. Toilet WC-nya. Iya. Oh, ini. WC aja. Iya, WC aja. Selanjutnya naik ke lantai 3 untuk melihat kamar tidur santri. Berapa tempat tidur ini? Ini ada 10, Pak. 10. Di satu kamar 10. 5 ini. Ya 5, Tambah 2. ya 10. Ini cuma ada tempat ganti baju. Jadi sini tempat ganti bajunya. Jadi mereka kalau udah bangun, kita mau ganti baju di sini. Ini ya. Ya, Bagus ya, maksudnya tertutup benar. ya. Kalau ini apa untuk kebersihannya ini? Untuk kamar. kebersihan kita setiap hari ada pembersihan namanya, Pak. Pembersihan bareng-bareng. Dari murid ya? Ya, murid juga, abi-abi juga yang ini. Oh, baby juga Ya. sama. Abi-abinya di sini juga nginapnya. Ya, ada abi yang udah yang masih apa namanya? Ya. Lajang, ada yang udah nikah. Kalau Kalau yang nikah di nikah luar, kan ya. ya 12 jam. Kalau yang belum nikah yang lajang Ya, 24 jam di sini sama santri. Oh, seperti ini. Ya. Ini ruang ganti pakaian. Oh, ruang ganti. Kamar ganti itu. Iya, di atas Ini air panas. ini kamar mandi yang ada air panasnya. Oh, kayak tadi ya. Tapi air panas. Ini di dalamnya ada air panasnya. Ini mereka. WC. Oke. Oh, sama yang di Bapak tadi ya. Ini ya berarti ya. Berarti ada 2 tempat ya untuk mandi sama untuk WC. Ini tempat tidur sudah ada ruangannya masing-masing ya. Iya. Tiap ada saya di situ kan itu ya. Ada namanya. Biasanya kita lampu tidur, Pak. Lampu tidur ada lampu tidur. Oh. Ini ada ruang lemarinya, Pak. Yang di kamar tidur tadi kamar ganti ya, Iya. bukan lemari ya. Bukan, ini lemarinya di sini. Jadi kita dibedain Iya. antara kamar dan ruang lemari Oh. supaya lebih rapi, ya, Jadi lebih tertib. sudah mandi ngambil gantinya di Ya, sana di tadi. sana, Ya? benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pesantren Sulaimaniyah di Perumahan Japos. Nah, ini di samping saya ini ada salah satu ustadz atau dipanggil apa? Abi. Atau yang kalau di sini dipanggilnya Abi. Nah, ini saya akan berbincang-bincang tentang pesantren ini. Oke. Tolong diperkenalkan dulu namanya Ustaz. Nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya asal Aceh. Saya itu kurang lebih sudah 3 tahun mengajar di Sulaimaniyah, mengabdi di Sulaimaniyah. Ini di asrama ini baru 1 tahun, Pak. Iya. Berarti dulu lulusan Iya benar, dari lulusan pesantren. dari Sulaimaniyah juga. Oh iya. Yang di mana? Yang di Turki sih, lulusan di Turki. Oh, Jadi kan kita kan dulu saya sebelum ke Turki di Rawamangun dulu. SMP-nya itu. Ya di SMA-nya, Pak. Oh, SMA-nya. SMA-nya di Rawamangun.
setelahnya itu baru berangkat ke Turki. Berangkat ke Seperti itu. Turki. Lulus langsung ngajar di Sebelumnya di cabang yang di Kuitang. di Kuitang, baru ke sini. Ya, baru ke sini. Nah, sekarang ini kan saya lihat bangunannya termasuk baru ini ya. Ya. Ini sejak kapan ini berdiri Sulaimania di Perumahan Japos ini? Ini apa namanya berdirinya tahun 2023, Pak. Cuma proyeknya kan 2021, kita Iya. mulai operasinya itu di tahun 2023 Iya. bulan Juli. Ya. Untuk masuk di sini nih di pesantren ini gitu, syarat-syaratnya apa sih? Untuk yang tingkat SMP, yang lulusan SD, mereka itu syaratnya itu adalah udah lulus juz 30 gitu kan. Oh, Juz 31 juz atau paling sedikitnya Ad-Duha sampai An-Nas. itu Lancar baca Al-Qur'an. Iya. lancar untuk Iya. juz 30 itu Iya, ya. lancar juz 30 dan lancar baca Al-Qur'an, Pak, berperilaku yang baik. Iya. Seperti itu. Iya. Apa harus lulusan SD Islam atau SD umum? Enggak, Pak. Ya, kita itu apa namanya terbuka umum. Oh, terbuka umum. Yang Ya. penting bisa tadi Yang itu penting ya, bisa lancar ya. lancar punya hafalan juz 30, lancar baca Al-Qur'an dan berperilaku baik. Seperti itu. Nah, ketika diterima di sini, Iya. dari SMP berarti ya? Iya, di sini. SMP. Kemudian yang dipelajari pertama di pesantren ini SMP untuk Iya, SMP apa? Apa dulu? ada kita di kurikulum kita itu ada Pratahfiz, Pak. Oh, Pratahfiz. Pratahfiz itu apa namanya di kelas mereka itu belajar tentang tahsin dan ta'limul Quran. Jadi mereka itu belajar dulu sebelum melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu tahfiz. Jadi belajar pembagusan makhrajul huruf itu kan, tajwid segala macam supaya nanti ketika itu mereka dibimbing oleh Abi-Abi ya. Abi-Abi di sini. Abi-abinya lulusan Turki semua. Iya, kebetulan kalau di Sulaimania itu semuanya lulusan dari Sulaiman sendiri gitu. Setelah itu baru mereka lanjut tahfiz. Nah, untuk tahfiznya itu apa ketika dia sudah naik kelas 2? Naik kelas 2. Oh, naik kelas 2 baru tahfiz ya. Baru mulai tahfiz kelas Jadi 2. untuk kelas 1 dimatangkan taksinnya tadi ya. Iya. Baru di kelas 2 tahfiz. Seperti itu kelas 2, kelas 3 gitu. Oh iya. Nah, ini yang di Perumahan Japos ini, Sulaimania ini ada berapa murid? Di sini ada 60, Pak, kapasitas Oh, kita di sini 60. 60 santri. Nah, itu kalau saya dengar 60 itu memang ketentuan dari Iya, ketentuan dari asrama pusat sendiri karena kita ini kan cabang. Jadi ketua asrama di asrama pusat itu ditetapkan bahwa kita 60. Jadi setiap santri itu apa namanya dilihat dari segi kualitasnya dan apa namanya itu kapasitas dan kualitasnya gitu. Iya. Jadi di mana-mana juga 60 Sama. itu. Di mana-mana tergantung, Pak. Oh, Jadi tergantung besar dan luas asrama tersebut. Kalau yang besar di mana itu? Yang besar ada di Serang Sadabat, di Serang, di Banten, Serang Banten. Ada juga di Jakarta Islamic Center. Oh, Jakarta. Iya. Oh, yang di JIS. Jakarta Utara ya. Yang Jakarta Utara itu di situ itu ada apa namanya? Cabang Sulaimania juga yang udah bekerja sama dengan Jakarta Islamic Center. Jadi gedung mereka itu yang memakai Sulaimania satu bloknya gitu. Iya. Terus kalau di sini baru tingkat SMP ya, SMP MTS ya, MTS itu disesuaikan dengan kurikulumnya DEPAK ya. Iya benar. Kementerian. Jadi kita punya kurikulum sendiri dan kita apa namanya itu mengikuti muadalah, Pak. Muadalah. Nah, ketika ini kan SMP ya 60 anak di sini siswa ini, kemudian ketika lulus kan berarti ke jenjang SMA. Itu diarahkan kemana dia ini? Untuk SMA-nya? Di cabang yang di SMA, Pak. Kalau di Banten sini bisa ke Bintaro, yang di Bintaro. Oh, di Bintaro ada. Di Bintaro. Gitu. Di jenjang selanjutnya seperti itu. Atau enggak ke Jakarta Islamic Center. Di sana itu SMA. Oh, gitu. Itu yang mengarahkan tetap kantor pusat ya? Iya, kantor pusat. Semua kan diatur sama asrama pusat, Pak. Iya. Kalau di lulus SMP ini, anak ini udah bisa apa nih, hafalannya istilahnya? Kalau untuk SMP itu target kita itu target sesuainya itu SMP itu mereka Hafiznya. sudah hafiz, ya udah jadi hafiz.
Hafiz itu Udah 30 juz Oh. gitu. Ya, jadi udah kita itu 30 menggunakan juz. metode Turki Osmani. Mm-mm. Metode Turki Osmani itu bisa menghafal dalam waktu 2 tahun atau Iya, 1,5 tahun iya. seperti itu. Oh. Terus ke jenjang SMA-nya Ke yang jenjang dipelajari? SMA belajar kitab, Pak. Nanti Oh, belajar langsung kitab. kita. Ya, belajar SMA. Heeh, heeh. Jadi selain tahfiz tadi, Ya, anak ini juga belajar kitab dong ya, berarti. ya. Heeh. Nanti mereka selanjutnya itu belajar kitab, kitab ilmu alat gitu kan. Mm-mm. Apa namanya? Tafsir, Oh, terus ilmu belajar tafsir nahu, juga. ya, ilmu nahu, ilmu Nahu. saraf gitu kan. Sebelum itu belajar ilmu alat Itu di dulu. SMA itu Ya, ya? itu di SMA Oh, semuanya. ya. Nah, di pesantren ini ada yang putri nggak? Ada, Pak. Di Di mana Putri itu? itu ada di Rempoa, Putri. Oh. Di Tangerang ada. Mm-mm. Terus di Banten juga ada. Iya, iya. Di Serang. Oh, di Serang yang saya kayaknya pernah lihat itu ya. Ya, yang besar Heeh. itu Putra. Ada juga yang kecilnya. Di belakang yang besar itu ada Oh, Putri. ada putri di Ya. situ. Tapi sistem perekrutan sama ya syarat-syaratnya Iya, ya. sama Heeh. semuanya. Nah, cara mendaftar di sini nih di pesantren misalnya, oh anak saya ingin mendaftar tuh di Ya. pesantren ini. Cara mendaftar di Sulaimania itu daftarnya itu lewat online. Oh, online. Lewat situs Sulaimania. Oh, ada Itu ya. ada yayasan tahfiz sulaimania.com. Mm-mm. Di situ Pak, daftarnya di situ. Daftar di situ baru nanti nanti ada ujian tulisan dulu, ujian lisan dulu, baru ujian tulisan. Bukan ujian tulisan sih, ujian orientasi seperti itu. tetap online itu Enggak, ujiannya. offline. Oh, offline. Nanti Dipanggil diarahkan, ya. dipanggil, diarahkan ke Mm-mm. asrama yang paling dekat dengan domisilinya, Oh, atau bisa di gitu. asrama domisilinya masing-masing seperti Ya. itu. Nah, kalau kegiatannya nih, Ya. kegiatannya anak-anak ini ada nggak kegiatan ekstra belajar ini ya, Ya. ekstra kulikuler ini, itu ada nggak kegiatan anak-anak ini? Misalnya seperti olahraga atau Ya, apalah. untuk kegiatan ekstra di sini itu ada belajar bahasa Turki, Pak. Terus Oh, ada belajar komputer gitu. oh komputer. Ya, untuk Ya. olahraganya paling sport sih, nggak ada Mm-mm. olahraga seperti Oh, biasa, nggak iya, ada iya. ekstrakurikuler yang kayak gitu, nggak ada Pak di sini. Mm-mm. Ya. Nah, tadi itu kan kita ke ininya, ke SMA-nya ya. Ya. Di SMA itu kan sudah hafiz lah ya Ya. anak-anak ini ya. Kemudian belajar kitab-kitab Ya. lain. Kemudian untuk sudah lulus nih, Ya. apakah otomatis yang lulus ini bisa melanjutkan ke Turki atau ada ketentuan nih yang lulusnya terbaik atau gimana? Untuk sebenarnya lulusnya itu mereka itu jadi hafiz, Pak. Tengah 30 juz. Oh, Jadi untuk pokoknya syarat kelas bisa kelas berangkat ke 2 Turki ya. lulus itu sudah Ya, jadi syarat untuk belajar untuk bisa berangkat ke Turki itu udah habis itu. udah hafiz sama udah belajar kitab 1 tahun. Jadi di Turki belajar kitab juga lanjut. Oh iya, belajar lanjut kitab, ya. Iya. Kalau di Turki sendiri itu di mana anunya? Di Istanbul ada, hampir seluruh daerah Turki asrama kita ada, Pak. Oh, Iya. itu asrama atau kampus gitu? Tetap asrama Sulaimania. Oh, Jadi asrama seperti apa namanya? Kita itu melanjutkan pendidikan saja di sana, melanjutkan studi seperti itu. Jadi tetap di asrama Sulaimania. Iya, iya, Ya. iya. Nah, tadi tuh saya lihat tuh ada yang piket di depan ya. Ya. Itu pembagiannya seperti apa itu? Itu mereka setiap hari ada piketnya masing-masing, digilir kan, jadi Iya. nomor absen sesuai nomor absen seperti Iya, itu. iya. Itu tugas-tugas dia. Iya. Termasuk kebersihan juga ya. Ada Kebersihan piket juga ya? semuanya ada piketnya Semua ada masing-masing. piketnya Ya, masing-masing. ya. Iya, iya. Nah, ini saya masuk di sini kan sejuk sekali nih. Mengenai pendingin ini kayak seperti apa nih? Di kamar juga? Ya, di kamar, di kantor, kecuali itu yang nggak ada di koridor saja. Koridor. Iya, yang kalau di resepsionis ada, di kantor segala ruangan semuanya alhamdulillah ada AC. Alhamdulillah ada ya. Ya. Iya, iya. Terus kalau ke kurikulumnya negara kita nih di Kemenak ini, ya Kementerian Agama ya. Nah, itu seperti apa guru-gurunya? Kita ada program Muadalah itu, Pak. Program Muadalah itu kurikulumnya itu setiap seminggu sekali itu ada belajar 5 mata pelajaran wajib, bahasa Indonesia, matematika, PPKN, sama bahasa Inggris.
Nah, jadi untuk sistem muadalah itu hanya prioritaskan pelajaran itu saja, 5 Iya, mata iya. pelajaran wajib. Selebihnya itu mengikuti kurikulum pondok seperti itu dan seminggu sekali itu Iya. dari muadalah. Jadi kalau ujiannya sendiri Ujiannya sama. itu sama ya? Ujian apa Pak? Ujian Ujian umum. yang umum? Ya ujian umum tetap. Jadi apa yang mereka Eh, udah pelajari sesuai dengan kelas masing-masing, kelas 1, mm-mm. kelas 2, kelas 3 gitu seperti itu. Kalau misalnya udah lulus SMP, terus SMA juga masih ke Sulaimania kan, habis itu lulus, dia mau ke perguruan tinggi lain bisa juga? Bisa. Enggak dilarang ya? Iya enggak. Jadi Ya. ketika setelah lulus Dikembalikan dari lagi Turki itu ya? dikembalikan kepada diri masing-masing. Mau ke Turki atau Ya mau gitu ya? lanjut ke perguruan atau mau apa namanya mengabdi atau itu seperti itu Pak. Nah, terus ini tadi kan kita udah keliling-keliling ya, Iya benar. udah keliling-keliling, tempatnya sudah lah pokoknya ini benar-benar mengekspresikan bersih itulah Iya. ya, iman itu tadi. Nah, untuk apa itu anak-anaknya ini untuk menjaga kebersihannya sendiri itu di tempat tidur apa itu seperti apa itu? Apakah dia habis tidur juga harus ngerapiin tempat tidur atau Iya gimana benar. itu? Jadi mereka itu kita ajarkan sebelumnya kita edukasi bahwa apa namanya menjaga kebersihan itu sangat penting. Selalu. Jadi selalu kita apa namanya kita ajarkan setelah bangun tidur itu rapiin selimut dulu, rapiin kasur, baru ambil wudhu ke masjid kan. Iya. Setelah itu setelah sholat subuh, setelah hatim baru mereka pembersihan di tempat pembersihannya masing-masing seperti itu. Untuk sholatnya sendiri apa selalu berjamaah mereka? Berjamaah Pak di sini. Iya. Oh, nah 5 itu waktu gimana berjamaah. caranya tiap harinya itu ngasih bel atau gimana itu Ya, setiap untuk hari itu membangunkan? ada apa namanya ada pengumuman sholat gitu. Jadi ada Hmm. apa namanya di bagian resepsionis ini mereka itu akan mengumumkan waktu sholat, diumumin lagi waktu sholat seperti itu, waktu istirahat seperti itu. Oh gitu. Ada azan kan nanti juga. Iya, iya, Jadi iya. emang programnya kan kita ada program ya. Setiap habis program itu nanti ada abi yang piket juga. Abi yang piket itu akan mengajak santri-santri untuk sholat berjamaah seperti Iya, itu. iya. Nah, sekarang tentang pakaian nih kan Ya. gitu kan. Kalau di pesantren lain ya pakai sarung ya, pakai Ya. topi seperti saya ini hitam, terus ini juga yang di Turki juga khas juga ini ya. Iya, Ini benar. memang khas sana ya, khas Iya, Turki ya. iya. Nah, kalau di sini kan pakai jas gitu ya. Iya. Terus sholatnya saya lihat pakai kaos kaki ya. Iya. Itu ceritanya seperti apa ini? Jadi emang ciri khas kita sebagai apa namanya santri Sulaimania itu kita itu karena kita kan udah terbiasa di Turki Pak. Jadi apa namanya pakaian kita segala macam itu sesuai dengan santri di sana gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau di sana itu santri itu namanya santri itu pakai kemeja, pakai jas, pakai kaos kaki gitu, Iya. pakai peci. Pengalaman di sana apakah memang di Turki itu selalu pakai kaos kaki gitu? Iya benar, Oh. karena memang kan salah satu juga kan apa namanya kesehatan ya. Jadi Ya. ketika kaki itu kedinginan jalan di lantai seperti itu gampang sakit Pak. Jadi salah satu apa namanya positifnya itu adalah untuk menjaga kebugaran tubuh gitu. Iya. Jadi di sana kan dingin juga ya. Di sana kalau di Turki kan ada Oh, musim dingin ya, ya. dingin ya. Ada musim dingin, Ada ada musim musim dingin ya. panas. Iya. Cuman kalau di asrama kita tetap menjaga suhu tubuh kita, Pak. Terus ini hubungan dengan keluarga nih, anak-anak diserahkan ke sini, Ya. apakah orang tua bisa nengok ke sini? Ya benar. Mereka itu seminggu sekali bisa jenguk. Terus kalau misalnya jauh itu bisa nelpon. Jadi mereka itu setiap hari Sabtu dari jam 1 siang sampai jam 5 sore itu mereka diizinkan nelpon atau yang mau dijenguk oleh orang tua keluar juga boleh. Silahkan gitu. Jadi kalau ketika misalnya orang tuanya bisa jenguk di sini, anaknya dibawa Ya, sedikit keluar makan atau apa boleh ya? Ya, Oh, benar. boleh ya. Biaya untuk belajar di sini nih seperti apa? Untuk biaya sendiri uang masuk pertama itu sekitar 10 juta. Iya. Dan uang apa namanya itu uang bulanan setiap bulan itu 1.250.000 Pak untuk kurikulum 2024. Bulanan 1.250.000. 250. Seperti yang di depan itu ya Iya, berarti ya. benar. Kalau uang masuknya? Uang masuknya itu 10 juta. Oh, 10 juta. Iya. Iya. Berarti sangat murah ya dengan fasilitas seperti ini ya. Sebenarnya, ya.
Makannya seperti apa makannya? Ya, jadi Sulaimania itu ada sistem namanya itu beasiswa, Pak. Nah, jadi Oh, ada beasiswa ya, juga. jadi yang beasiswa itu adalah santri-santri yang menerima beasiswa tapi nggak full kalau masih di Indonesia. Jadi itu mereka itu bayar setengah saja. Sebenarnya mereka itu bayar di sini itu cuma setengah, yang 1.250.000 itu. Nah, jadi kalau mereka non beasiswa bayarnya itu 2.500.000. Ada Ya, juga ada ya? juga. Oh, ada juga. Cuman satu tempat di Banten. Itu Karena ada yang reguler namanya. non Ya, oh, nerima dia ya. ya, mereka itu Iya. uang masuknya 25 juta, Mm-mm. uang apa namanya, uang bulanannya itu 2.500.000 seperti Iya. itu. Itu membedakan yang dapat beasiswa sama enggak itu Jadi ketentuannya seperti apa? jadi mereka kan ada pendaftaran, terus mereka udah dites. Mm-mm. Setelah itu mereka diumumkan lulus. Jadi Yang pinter. yang udah lulus semuanya itu yang terpilih. Mm-mm. Baru Dapat. apa namanya nanti ada dibuka cabang reguler gitu kan. Ya. Melalui jalur reguler. Mm-mm. Nanti mereka kalau mau dan apa namanya dites juga, itu nggak semua langsung diterima. Oh, tetap Jadi yang dites. nggak lulus itu yang paling baiknya juga diambil dan diajak untuk jalur reguler gitu, Iya. Pak, jalur mandiri gitu. Nah, pesantren ini nih di Indonesia aja itu ada berapa itu? Ada sekitar kurang lebih, Pak, 70-an. 70-an. Iya, 70 cabang. Itu tersebar di mana aja? Di Aceh, Oh, Aceh ada. ya di Medan, Medan. Jambi, Palembang, apa namanya itu, Padang, Lampung, DKI Jakarta, Jabodetabek kan semuanya. Terus yang di bagian Jawa juga ada, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Paling banyak di DKI. Paling banyak itu di Jabodetabek, Pak. Jabodetabek. Iya. Oh, iya. Jadi sekitar 70 ya. Ya, benar. Nah, untuk muridnya ini sendiri tergantung dari gedungnya sendiri kali ya? Iya, jadi sesuai dengan kualitas dan kapasitasnya. Jadi di asrama pusat itu diatur misalnya asrama ini kapasitasnya itu 60. Jadi dihitung dari apa namanya itu kamar mandi dan WC-nya juga sebenarnya. Jadi satu WC atau satu kamar mandi itu untuk 4 orang santri. Udah Jadi dihitung sesuaikan gitu ya? gitu semuanya. Kalau mengenai pakaian tadi seperti apa nih belajarnya? Kalau belajar pakai pakaian apa? Ya, gitu. jadi mereka itu dari Senin sampai Kamis. Jadi Senin Selasa mereka pakai kemeja putih celana biru. Terus hari Rabu Kamis pakai baju kemeja warna biru. Kemeja pokoknya. Ya, kemeja. Terus celana hitam. Terus ketika hari Jumat itu mereka jubah. Atau gamis? Ya, gamis atau jubah atau baju koko warna putih. Oh. Ya. Terus bawahnya boleh pakai sarung nggak ya? Tetap pakai jubah ya? Pakai jubah, terus pakai celana boleh gitu. Oh, pakai celana. Ya, pakai celana. Oh, terus iya. pakai kaos kaki juga gitu itu kan. karena ke masjid ya keluar ya? Ke masjid. Terus hari Sabtu itu batik sama sama celana kayak bahan seperti itu. Nah, ketika ada yang sakit nih seperti apa penanganannya dari? Di sini itu ketika sakit itu ada UKS, jadi ada tempat istirahat juga. Jadi nanti ada yang khusus bagian UKS, mereka itu yang memberikan obat gitu kan. Iya. 1 hari, nanti hari kedua mereka baru dibawa ke klinik. Iya. Di penanganan pertama itu dari kita sendiri ada. Jadi baru kita bawa ke klinik, setelah itu baru kita konsultasi sama orang tuanya. Jika memang orang tuanya pengen merawat sendiri, dipersilahkan. Ya. Kayak tadi ya? Ya, kayak tadi. Oke, Ustadz. Oke, Pak. Jadi kembali lagi dengan Ustadz siapa ini nanti? Nama saya Abi Fahri. Asal dari? Saya asal dari Aceh. Dari Aceh. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuran ni'amillah. Hamdan wa syukurillah. Perkenalkan, nama saya Basyara Syarofi. Saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Sulaimaniyah Ibnu Abbas Japos mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam dakwah Pondok Pesantren Tahfiz ini. Mudah-mudahan kita terus berada di dalam dakwah ini. Tentunya Pondok Pesantren Tahfiz Sulaimaniyah setiap tahunnya membuka pendaftaran. Insya Allah setiap tahunnya di bulan Desember itu ada pendaftaran untuk santri baru. Kepada kaum muslimin wal muslimat yang ingin ikut
dalam pembelajaran kegiatan di Pondok Pesantren Tahfiz Sulaimaniyah. Monggo silahkan, insya Allah berkah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan adalah seorang ulama besar Turki. Beliau salah satu pejuang agama Islam di Turki ketika agama Islam mendapat tekanan dari Presiden Atatürk. Hasil perjuangannya, agama Islam tetap berdiri kokoh dan pesantren Sulaimaniyah sekarang tersebar di seluruh dunia. Cukup sekian tayangan ini. Mohon subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.